tadi tepuk bonekanya katanya? Ata ata, iti iti, ata iti, ua. Iya gitu ya katanya. Iya, terus ada toho kuco juga. Kuco, kuco, asik. Kamu udah hafal semuanya ya? Tadi dengerin berarti ya? Yang dikatakan sama Bunda Sari semuanya? Iya dong, aku kan anak rauka yang baik. Kita sapa dulu dong adik-adik yang ada di live sama kita di Prima Mandiri. Oke, halo semuanya. Salam kenal dari Cekek Bulan dan juga Kak Wanda. Gimana belajar online-nya? Sudah bosan belum? Loh, Dek, kok nanyanya sudah bosan atau belum sih? Iya, soalnya aku sudah bosan, Kak. Aku pengen ketemu teman-teman, pengen main, juga pengen kemah. Oh, kamu pengen kemah? Iya, pengen banget. Ya, tapi mau gimana lagi? Namanya kondisi pandemi ya. Sebisa mungkin kita lebih banyak di dalam rumah agar mengurangi mengurangi kecenderungan kita akan tertular sama virus corona dan juga menghindari dan menjaga orang-orang terdekat kita yang memiliki kerentanan yang lebih rentan dari kita untuk terkena juga. Gitu kan? Iya sih. Tapi gimana dong? Aku kan bosan. Gimana kalau sekarang karena jaga bulan bosan, gimana kalau kita mendengarkan cerita? Kakak punya sebuah cerita yang judulnya adalah Serigala dan 7 Anak Kambing. Ah, kambing? Kambing yang tadi ada tepuknya itu? Yang wau dan belum mandi itu? Ya, bukan. Yang tadi memang tepuk kambing. Kamu akan bau jika kamu belum mandi. Tapi anak-anak kambing yang kakak ceritakan nanti, dia sudah mandi dan harum. Oh gitu. Ayo dong ceritain kak. Oke ya, kakak ceritain ceritanya. Ini adalah cerita yang kakak dapat dari YouTube Kondosan Berbahasa Indonesia. Judulnya tadi udah ya, Serigala dan 7 Anak Kambing. Oke, aku dengerin ceritanya. Ayo dengerin semuanya. Oke, ceritanya adalah suatu hari di suatu tempat hiduplah banyak sekali binatang-binatang yang hidup rukun dan damai. Nah, di antara binatang-binatang itu ada satu ibu kambing yang memiliki 7 anak kambing. Ih, banyak banget anaknya, Kak. Ya namanya juga kambing, anaknya banyak. Ah, iya. Nah, anak-anak kambing itu sedang bersiap untuk pergi ke sekolah. Anak kambingnya sekolah, Kak? Iya, di dunia binatang anak kambing itu sekolah. Oke. Nah, setelah itu mereka merasa sangat senang dan bersemangat karena di hari itu adalah hari pengumuman di mana mereka akan dipilih menjadi anggota pramuka. Mereka merasa sangat yakin karena mereka adalah anak-anak yang sangat bersemangat dan paling bersemangat untuk dipilih menjadi anak-anak pramuka. Dan akhirnya ketika sampai di sekolah dan Bapak Guru menyampaikan pengumuman, benar saja mereka terpilih menjadi anggota pramuka. Dan sebagaimana pelantikan anggota pramuka itu diadakan, biasanya mereka mengadakan kemah. Yeay, kemah! Asik kemah! Asik kemah! Aku juga mau ikut kemah, Kak. Boleh nanti sama anak-anak kambing ya. Oke. Nah, karena mereka sangat senang, mereka pulang segera sepulang sekolah dan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk berkemah. Jika bulan tahu nggak peralatan apa saja yang digunakan atau diperlukan untuk kita berkemah? Ah, tahu. Oh, kita perlu tenda, terus baju, terus alat mandi, terus makanan yang banyak. Di makanan ya poinnya? Iya dong, juga jagung untuk dibakar.
Ya, jagung bakar juga penting karena nanti pada saat berkemah pasti ada api unggunnya. Iya, betul. Nah, setelah mereka mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan, mereka tidur dan besok paginya mereka ke sekolah dengan semangat. Mereka menuju ke tempat perkemahan dan di sepanjang jalan mereka menyanyi. Kamilah anak pramuka hore, hore. Kamilah anak pramuka hore, hore. Kamilah anak pramuka pemberani juga cerdik. Praja muda karana pramuka, pramuka, bum 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 bum. Ih, bagus lagunya Kak. Nyanyi sekali lagi dong. Oke, Kakak nyanyi sekali lagi ya. Kamilah anak pramuka hore, hore. Kamilah anak pramuka hore, hore. Kamilah anak pramuka pemberani juga cerdik. Praja muda karana pramuka, pramuka, bum 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 bum. Nah, akhirnya mereka tiba di tempat perkemahan. Mereka mempersiapkan barang-barang, kemudian mendirikan tenda. Setelah itu mereka beristirahat dan tanpa terasa malam pun menjelang. Jadi mereka mulai menyiapkan kayu bakar. Dan tahu itu tandanya apa? Aki unggun, aki unggun. Iya, betul sekali. Mereka bersiap untuk membuat api unggun. Jadi ketika kayu-kayu bakar itu mulai dinyalakan apinya, mereka seperti biasa anak-anak pramuka lakukan, mereka bernyanyi lagu Api Kita Sudah Menyala. Jagai Bulan tahu gimana lagu Api Kita Sudah Menyala? Aki kita sudah menyala, aki kita sudah menyala, aki, 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 aki kita sudah menyala. Gitu kan lagunya Kak? Iya betul sekali. Wah, Jagai Bulan ternyata sudah hafal lagunya ya. Sudah cocok nih jadi anak pramuka. Iya dong, aku kan mau jadi anggota pramuka yang semangat. Bagus sekali. Nah, mereka di api unggun itu bernyanyi dan menari bersama dan juga membakar jagung yang sudah mereka bawa itu. Ih, enak jagung bakar. Aku mau satu. Iya, nanti di kebagian kok. Mereka nanti akan membagikan semua jagung untuk semua anak. Hore! Nah, setelah membakar-bakar, setelah bernyanyi-nyanyi, dan bersenang-senang bersama, mereka pun tidur. Keesokan paginya, sebelum semuanya bangun, ada 3 anak kambing yang bangun pagi-pagi sekali mendahului yang lainnya. Karena dia bingung harus melakukan apa, jadi mereka bertiga berjalan-jalan di sekitar untuk melihat area di sekitar perkemahan. Dan mereka menemukan sebuah pohon yang berisi buah-buah yang bisa dimakan. Jadi mereka memetik buah-buah itu. Tapi ketika mereka sedang asik memetik buah, mereka mendengar ada suara kresek-kresek, kresek-kresek dari semak. Ketika mereka melihat, ternyata ada bapak rusa yang sedang diintai oleh serigala. Ih, serigala! Serigalanya jahat atau enggak, Kak? Kira-kira mungkin jahat ya. Jadi karena si anak-anak kambing masih menebak-nebak, mereka memperingati si rusa dengan cara melemparkan beberapa buah yang dipetiknya menuju ke arah rusa. Jadi karena ada suara lemparan itu, si rusa menoleh dan melihat, oh ternyata ada serigala yang mengintainya di belakang. Oh, si rusa langsung lari sekencang-kencangnya pergi menjauh. Sedangkan si serigala merasa kesal dia karena rencananya dirusak oleh anak-anak kambing. Jadi si serigala mengejar anak kambing itu, tiga-tiganya. Anak kambing berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap. Namun sayangnya salah satu anak kambing yang larinya lebih lambat tidak bisa
berlari sangat kencang. Jadi dia ditangkap oleh si serigala. Aduh, kasihan Kak. Ditolong dong. Ada yang bisa nolongin nggak? Ada yang bisa nolongin nggak ya? Teman-temannya mungkin bisa. Jadi tapi kan mereka tidak bisa melakukan itu sendirian. Jadi mereka pergi ke tempat perkemahan dan membicarakan hal itu kepada gurunya. Oh, terus gimana? Akhirnya berkat kerjasama yang hebat, mereka menyelusuri jejak-jejak mana kira-kira jejak serigala. Dan kemana kira-kira si serigala membawa anak kambing yang ditangkapnya. Ketika menyelusuri jejak-jejak serigala itu, mereka bertemu dengan Pak Polisi Singa. Ternyata Pak Polisi Singa itu sudah lama ingin menangkap serigala karena dia suka mengintai binatang-binatang yang mencari makan di sekitar tempat itu. Oh, terus gimana? Akhirnya mereka bekerja sama antara Bapak Polisi dengan anak-anak kambing. Mereka membuat rencana. Anak-anak kambing itu berpura-pura tersesat dan mengetok pintu rumah serigala. Tak, 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 katanya. Permisi, kami tersesat. Bisakah kami beristirahat sebentar di rumahmu? Kata anak kambing itu. Serigala merasa sangat senang. Dia hari ini mendapatkan 3 anak kambing. Santapan yang lezat, katanya. Ih, kok mau dimakan sih? Ya, gak tahu ya. Nah, si serigala yang senang membukakan pintu akhirnya dan mengizinkan para anak kambing masuk ke sana. Sementara itu, Pak Polisi sudah mengintip dari balik jendela. Menunggu saat yang tepat agar dia bisa menangkap si serigala. Ketika serigala lengah, ketika dia bercakap-cakap dengan anak-anak kambing, Pak Polisi Singa langsung masuk dari jendela dan berusaha menangkap serigala. Tapi serigala kabur, dia lari ke sana kemari di dalam rumah. Pak polisi itu juga ikut lari ke sana kemari di dalam rumah. Dan ketika serigala berlari ke arah anak-anak kambing, salah satu anak kambing merentangkan kakinya. Lalu si serigala tersandung dan terjatuh. Anak-anak kambing segera memegang tangannya dan juga kakinya. Dan itu memudahkan Pak Polisi Singa menangkap si serigala. Akhirnya serigala tertangkap ya. Iya, akhirnya tertangkap dia. Dan Pak Polisi merasa sangat tertolong karena ada anak-anak kambing yang membantu menangkap si serigala. Akhirnya dia berterima kasih dan memuji keberanian dan kecerdikan anak-anak kambing itu. Anak-anak kambing yang bahagia kemudian menyanyikan lagu yang dia nyanyikan ketika mereka berjalan menuju ke tempat perkemahan. Kamu tahu lagunya? Aku tahu, tapi aku nggak bisa nyanyi. Oke, kakak aja yang nyanyi ya. Kamilah anak pramuka, hore, hore. Kamilah anak pramuka, hore, hore. Kamilah anak pramuka, pemberani juga cerdik. Praja muda karana, pramuka, pramuka, bum 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 bum. Nah, setelah mereka menangkap si serigala dan diamankan ke tempat di mana serigala bisa merenungkan perbuatannya, Pak Polisi mengantar anak-anak kambing menuju ke perkemahan. Sementara itu di perkemahan, Pak Guru dan teman-temannya yang lain sudah bekerja sama untuk merapikan tempat perkemahan. Dan dari situ mereka kembali pulang ke rumah. Itu adalah pengalaman yang berharga bagi anak-anak kambing. Di pengalaman di mana mereka bisa menunjukkan keberanian dan semangat kerjasama. Iya, aku juga bisa ngerasain itu dari ceritanya. Iya benar. Dan begitulah ceritanya. Ceritanya sudah selesai. Udah selesai? Udah. Tapi aku ingin dengar cerita lagi, Kak. Cerita lagi dong. Waduh, nanti waktunya habis ini. Kakak cuma dikasih waktu 10 menit doang. Terus gimana? Nah, sebagai gantinya sekarang setelah bercerita, kita akan membuat sesuatu dari kertas. Kita akan membuat Tuan Serigala. Tuan Serigala
lah dari kertas. Iya. Jagai bulan mau tahu gimana caranya bikin? Oke, kita serahkan dulu ke pewaranya dulu ya. Setelah itu kita buat sama-sama. Oke, dadah teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah. Nah, kakak akan tunjukkan ya apa yang akan kita buat. Ini adalah boneka kertas, yaitu Tuan Serigala. Kakak akan dekatkan biar kalian bisa melihat. Ah, 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 anak anjing. Oke, ini dia. Jadi kalian bisa membuat boneka seperti ini dan kalian akan bisa gunakan untuk bermain peran atau membuat cerita, bercerita apa saja nanti di rumah. Nah, terbuat dari kertas panjang seperti ini dan bisa dilipat menjadi serigala. Oke. Nah, begitu Kak. Oke, anak-anak tadi sudah dijelaskan ya bahwa kali ini kita akan membuat boneka kertas ya. Nah, untuk bahan-bahannya, untuk membuat boneka kertas ini bahan-bahannya apa saja sih Kak? Nah, bahan-bahannya cukup sederhana ya. Pertama, kalian bisa menggunakan atau mengambil kertas seperti ini, kertas gambar ya, 2 lembar. 2 lembar saja cukup. Bisa yang dibuat berwarna atau bisa putih seperti ini. Yang lebih mudah putih ya Kak ya? Iya, lebih Oke. mudah didapatkan ya juga Kak ya. Ya. Oke, Kemudian yang selanjutnya adalah pensil. Pensil dan juga pulpen. Setelah itu pensil warna. Kakak menggunakan warna-warna ini untuk membuat serigala. Ada merah, coklat, kuning, pink, oranye. Gitu. Iya, Kemudian gunting. Oke. Kemudian lem. Dan juga alat untuk ngambil biar tangannya tidak belepotan. Bisa pakai kuas, bisa pakai stick kayak gini. Ya. Iya. Nah, berarti bahan-bahan ini mudah didapatkan ya, dan anak-anak juga sudah pasti ya ada di rumah bahan-bahannya ya. Ya, betul. Iya, oke, kita lanjutkan. Kalian kalau nggak punya lem fox bisa juga pakai lem kertas. Atau kalau nggak punya lem kertas atau nggak ada lem di rumah bisa pakai nasi. Iya, pakai nasi. Jadi ambil beberapa butir terus dipencet aja. Oh, kalau ini kan dipakainya lem. Nah, kalau di rumah tuh nggak ada lem, nggak ada nasi misalnya ya Kak ya, nggak bisa diganti pakai selotip kayak gitu ya Kak ya? Oh, bisa, bisa. Atau double tip Boleh, gitu boleh, kan? boleh. Tapi nanti kalau pakai selotip, ininya karena kita nanti, oh ya ini nggak kena sih, nanti akan ditempel seperti ini dan ini tidak diwarnain. Oke Kak, oke kita lanjutkan ya Kak. Ya. Oke, kali ini kita akan membuat boneka dari kertas ya bersama Kak Wanda. Ya. Step-stepnya juga akan dijelaskan langsung oleh Kak Wanda ya. Oke, mari disimak baik-baik ya anak-anak. Oke, nah pertama yang kita perlukan adalah membuat badannya dulu yang panjang ini. Kemudian juga ada tambahan kertas untuk membuat telinganya. Saya deketin dulu ya Kak ya. Oke Kak, silakan. Jadi ini bagian panjang, nanti terbuat dari 1 lembar kertas ini. Kemudian nanti ada bagian mulut. Bagian mulut nanti seperti ini, dipotong aja terus digambar. Kemudian di bagian telinga. Di bagian telinga dipotongnya kecil aja seperti ini. Kayak gini. Nanti ditekuk, ini bisa ditempel. Seperti ini tekukannya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita lipat kertasnya ini, Miss. Ini kita lipat seperti ini. Yang pertama dilipat setengah saja dulu. Nah, ini kan dari sini, kemudian dilipat setengahnya. Jadi seperti ini, kemudian dilipat lagi. Oke, kalau saya ikut coba gimana Kak? Oh iya, boleh. Ya? Boleh. Oke, mumpung ada kertas satu lagi. Saya coba ya Kak. Berarti kita perlu kertas satu lagi untuk dipakai gininya. Pakai kupingnya. Ya, terima kasih. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nanti bagian sini dilem. Kakak sudah buatkan sih nanti. Ini. Nanti bagian sini dilem. Kakak garisin ini, di bagian yang belum digaris itu dilem nanti. Oke.
Iya. Saya lem dulu ya. Nah Kak, di sini sambil membuat saya ingin bertanya juga ya Kak, apa sih yang menginspirasi Kakak untuk membuat boneka tangan ini pertama kali? Karena kan saya lihat tuh jarang ya orang-orang tuh membuat boneka tangan gitu. Oh iya. Ini awalnya sih dari ketika saya mengajar di Yayasan Gemari Papacung. Jadi kita membuat craft-craft seperti ini untuk anak-anak PAUD. Ya, untuk anak-anak PAUD biar berkreativitas dan kita sesuaikan dengan temanya. Kalau misalnya temanya sedang ada kita membicarakan binatang gitu misalnya kan, kita menggunakan gini, membuat ini untuk melihat binatang itu ada apa aja sih gitu. Kayak gitu, Miss. Terus saya juga sempat waktu itu pas mau mendongeng di Rumah Tukik, ada di Singapadu, itu juga menggunakan ini. Kita sama dah setelah mendongeng, kita buat kreativitas seperti boneka tangan dari kertas ini. Karena ini mudah dan bisa dibuat di rumah gitu untuk anak-anak. Dan bisa digunakan juga untuk gini. Oh iya. Nah, untuk melipatnya ini kita pertama itu lipat, ini kan ada lipatannya ya, lipatan yang sudah dilem itu, kita melipatnya ke sini dulu. Oh, ke depan dulu ya? Ya, ke depan. Ini dilipat ke depan dulu ya anak-anak. Jadi nanti yang bagian sininya itu kelihatan yang sisi dilem. Ini yang tidak dilem, ini ditutup gini, di sini berarti sisi yang dilem. Kemudian setelah dilipat pertama ini, dilipat lagi seperti ini, setengahnya. Kemudian dilipat lagi. Oke, di sini saya terlalu lama ya. Ya, agak tebal karena kertasnya ya. Ini bisa dipakai yang ini mungkin nih. Nah, ini kan sudah seperti ini kan tadi lipatan pertama, yang kedua adalah ke sini satu, ke bawah satu. Jadi nanti kalau dibuka seperti ini dia kayak huruf M atau E. Jadi gini. Nanti kalian bisa masukkan tangannya ke lubang yang ada di sini di bawah sama di atas. Jadi gini nanti. Nah, ini untuk bentuk badannya. Oke. Sudah, Miss? Nah, setelah jadi gini, di permukaan yang atas ini kita gambar bentuk serigalanya. Seperti ini gambarnya. Ini yang sudah diwarna. Ini yang belum. Jadi kita buat mata, hidung, sama garis kepalanya segini. Oke. Nanti hasilnya kalau setelah diwarna jadi seperti ini. Oke. Berarti setelah ini diwarna dulu ya, dibuat gambar dulu. Ya, betul, Miss. Oke. Missnya bisa gambar ini yang kayak gini aja. Mana dia pensilnya? Jatuh. Iya, bagus banget gambarnya Missnya. Nah, Kak, tadi kan kita membuat boneka yang berkarakter binatang ya, salah satunya itu serigala. Nah, selain karakter binatang ini, karakter yang lain itu bisa nggak sih Kak dibuat gitu? Biar nggak binatang aja gitu Kak. Misalnya karakter apa? Misalnya karakter manusia, orang gitu. Bisa aja nanti kita modif gambar yang di depan ini. Yang penting kan kita punya bagian yang dibuka-buka gini kan. Jadi di sininya kita bebas menggambar apa aja. Kalau mau bukan hewan, itu misalnya kita manusia gitu, kita gambar aja manusia. Mungkin kertasnya itu nanti dipotong bulat, nanti ditempel di bagian depan ini. Gitu. Untuk wajahnya ya. Ya. Untuk rambutnya juga bisa ya dipotong-potong. Iya, betul. Berarti kreativitasnya kita ya untuk menghiasnya. Iya, betul. Bagus seperti itu ya Kak. Betul. Nah, setelah digambar ini, kita letakkan dulu ini. Lalu kita membuat bagian dalamnya, bagian mulutnya dan kupingnya, telinganya. Jadi nanti kertas ini yang dipotong, kita sesuaikan ukurannya dengan segini, misalnya. Jadi kita ukur, samakan dia ukurannya ya. Ke depan lagi, ini tuh. Jaraknya disamakan, nanti ini yang dipotong, dilipat. Dilipat seperti ini. Nah,
Oke, setelah dilipat nanti digunting. Digunting lurus saja ya. Nah, ini bisa tidak terlalu penuh. Ini saya buatkan sekalian sama misnya ya, biar sekalian buah. Ya, biar langsung ditempel aja Kak ya. Iya, tapi harus gambar lagi untuk gambar gigi. Oh iya ya, di lipatannya ini ya. Iya. Nah, ini sebetulnya kalau dilipat dulu baru digunting juga bisa kok, biar lebih simetris ya. Ini udah agak simetris gitu. Nah, ini bisa dibuka, terus di dalamnya digambar gigi. Ini mis untuk mis, ini aku liatin ke yang lain dulu ya. Jadi ini ya tadi kertas yang kita udah potong, nanti digambar gigi seperti ini. Ada taringnya, terus gigi-gigi, di sini taring, di sini gigi-gigi. Oh, ini kebalik nih. Terus ini bagian atas langit-langit mulut, kemudian ini lidahnya. Nanti hasilnya setelah diwarnain jadi seperti ini. Setelah diwarnain nanti ditempel. Oke? Kita lanjut Kak. Ya. Lanjutkan dulu ya, menggambar mulutnya. Ya, gambar mulutnya dulu. Mungkin sedikit jelek ya Kak, nggak apa ya Kak ya? Nggak apa-apa. Sedikit jelek. Kalau sedikit jelek banyak bagusnya berarti. Belum tentu juga. Nah, setelah digambar bisa kita warnain ya. Warna pink untuk lidahnya. Nanti warna langit-langitnya warna merah. Oh iya ya, sesuai dengan warna ininya. Kita juga ya. Tapi kalau selain warna ini, kalau anak-anak ingin berkreasi dengan warna-warna lainnya juga bisa. Boleh. Ya? Misalnya ada yang mengimajinasikan si serigala punya lidah berwarna biru gitu misalnya, boleh. Iya. Warnanya hitam. Yang biru itu lidahnya karena dia makan permen yang ada warna-warna itu. Iya sih. Kan bisa aja mereka mengimajinasikan seperti itu. Ya, karena anak-anak kan banyak imajinasinya ya, Kak, betul. Nah, ini agak sulit ya warna. Ya. Oke, ini sudah diwarnain, baru lidahnya aja. Terus sekarang langit-langit. Giginya bisa diwarnain putih aja. Atau kalau mau bikin giginya itu apa sih, busuk, warnanya hitam. Atau coklat. Segalanya nggak gosok gigi dong, Kak, Iya, gitu. bisa jadi. Karena dia habis makan langsung tidur aja. Iya. Tapi anak-anak nggak boleh contoh ya serigala. Harus ingat sikat gigi loh habis makan. Iya, betul. Biar giginya bagus. Biar nggak kayak serigala nih busuk giginya nanti. Habis makan langsung tidur. Nah, di sisi antara gigi sama lidah ini nanti diwarnain warna ini apa? Jingga. Benar ya? Jingga ya? Jingga ya? Iya, peach. Ya, peach. Kok cuma tahu bahasa Inggris. Nah, diwarnain. Setelah ini kita buat telinganya. Telinganya itu dipotong segitiga aja. Tapi tetap diwarnai ya, Kak? Iya. Warnanya disesuaikan sama warna serigalanya. Kalau Kak Wanda itu pertama kali membuat boneka kertas ini di umur berapa, Kak? Sudah tua. Baru-baru paling 1 tahun yang lalu. Karena baru tahu kan ternyata di YouTube itu banyak sekali ada craft-craft yang bisa kita buat gitu. Iya sih. Jadi ini sebetulnya untuk anak-anak juga. Kita bikin apa ya untuk anak-anak biar mereka bisa bikin sesuatu, berkreasi gitu. Jadi baru berusaha untuk mencari gitu kan. Karena memang ya kayak gaya kerja itu kan mempengaruhi sekali tentang terkait apa yang kita lakukan gitu. Jadi karena memang gaya kerjanya itu untuk anak-anak yang kreatif, jadi kita ikut kreatif juga.
Nah, ini sudah diwarna. Kemudian selanjutnya kita ambil kertas yang tadi yang sudah kita gunting itu ya. Kemudian kita buat langsung dipotong aja boleh. Ini aturannya bebas ya, yang penting dipotong agak panjang. Terus dipotong gini, nanti akan jadi kayak persegi panjang. Kemudian kita buat segitiga. Kita lancipkan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ada segitiga dengan garis di sini. Segini. Tidak penuh segitiga. Nanti ini dilipat di garisnya ini. Nanti akan jadi kuping seperti ini. Nah, di kupingnya ini nanti dibuat segitiga kecil lagi. Nanti diwarnain dengan warna yang berbeda. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ditunjukkan dulu ya. Nih, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kan sudah tadi buat kupingnya, kemudian buat segitiga kecil. Nanti yang segitiga kecil itu diwarnain pink untuk dalam gininya apa namanya telinganya. Terus sisi luarnya ini warnanya oranye, seperti warna mukanya si serigala. Oke. Lanjut ya Kak. Hemat sekali gerakannya. Karena juga saya pertama kali membuat. Iya betul. Pakai ini aja. Oh iya, ternyata cuma satu. Oke. Kakak pakai ini, saya pakai ini. Setelah mulutnya jadi, nanti kita tempel di sini. Seperti ini. Jangan salah nanti menempelnya ya. Ini mukanya. Nanti ini bagian langit-langitnya di atas, kemudian lidahnya di bawah. Jangan kebalik seperti ini. Nah, ini harus kayak gini dia. Ini muka, ini langit-langitnya. Kita lem di bagian sini, di belakangnya. Wah, sudah jadi gininya mulutnya. Oke, setelah jadi selesai kita lem ya Kak. Nah, hanya sekedar. Oke, akhirnya nanti akan seperti ini. Nah, sudah dilem. Bisa didekatkan Kak? Oh ya. Tidak terlihat. Sudah dilem. Nah, ini kepala. Ini langit-langitnya, ini lidahnya. Oke, setelah ini kita akan lanjut kemana Kak? Nah, sekarang lanjut ke bikin kupingnya dulu ya. Warnain kupingnya, dikit aja nih warnanya. Jadi tinggal ada warna pink sama merah. Oranye. Biasanya saya warna berbeda aja ya Kak ya? Ya, boleh. Oke, sudah Kak. Nah, yang diwarnain cuma bagian segitiganya aja. Yang ini nggak diwarnain karena nanti akan ditempel. Jadi ini bagian yang diisi lem. Nanti cara menempelnya adalah ini ya, sudah dilem di sini, diletakkan di sini, di bawah mata. Nah, seperti ini caranya menempel. Kemudian, begini. Jadi nanti telinganya bisa naik ke atas. Tempel satu lagi. Nempelnya diusahakan sama gitu ya. Biar lurus, biar tidak kemana-mana dia ininya. Nah, udah seperti itu. Ya, betul. Nanti begini hasilnya. Nah, setelah ini nanti mukanya diwarnain.
Kemudian di pinggir-pinggirnya ini juga diwarnain. Setelah itu jadi dah selesai. Oh, ternyata lumayan gampang ya kalau Iya, sudah gampang. dicoba ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti di sini yang bagian mukanya ini diwarnain warna orange, matanya ada hitamnya sedikit, kemudian hidungnya itu warna coklat. Kemudian di pinggir-pinggirnya sini warnanya kuning. Boleh warna bebas sih, tapi ini dibuat kuning itu biar lebih tipis saja gitu. Untuk giniin bayangannya gitu. Jadi kayak gini ya, nanti tinggal diwarnain, jadi deh. Yang ini boleh di fullin semuanya orange atau dibuat kayak gini juga boleh. Oke. Aku belum ditempel. Oke. Kayak gini ya Kak ya? Ya, betul ya? gitu. Ini harus sejajar kupingnya. Iya, betul. Ya, nanti sudah jadi. Dan akan jadi seperti ini. Oke, berarti ini kurang diwarnain ya, Iya. di wajah serigalanya saja. Iya, betul. Oke, di sini Miss juga sudah jadi ya, tapi kurang diwarnai. Ya, karena waktunya juga. Tinggal warna yang di sininya aja, mukanya. Oke. Oke, sudah ya Kak? Sudah. Sudah selesai. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa mempraktekkan boneka yang sudah tadi dibuat Kak Wanda ini di rumah ya, dengan bahan-bahan yang pastinya sudah ada di rumah, oke? Oke Kak, Ya. terima kasih ya Kak sudah mau mendongeng, mengajarkan murid-murid SD Prima Mandiri membuat boneka tangan ya Kak ya? Ya. Oke, Terima kasih semuanya anak-anak ya. Oke, Sampai bye-bye, jumpa Kak. lagi di lain kesempatan. Dadah. Halo, perkenalkan saya Wiwi Rismayanti dari perwakilan SD Prima Mandiri. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Wanda dan juga Jegek Bulan yang sudah datang ke sekolah kami, memberikan banyak sekali pengalaman seru. Dan juga sudah ikut live streaming kita di kanal YouTube SD Prima Mandiri dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-60. Dan pesan untuk Kak Wanda dan juga Jegek Bulan, semangat terus dalam berkarya, semoga memberikan inovasi yang luar biasa untuk anak-anak terutama dalam hal mendongeng. Untuk cerita yang dibawakan dari Kak Wanda dan juga Jegek Bulan tadi yang bercerita tentang serigala dan 7 kambing itu keren banget. Semuanya membuat anak-anak dan juga guru-guru bahkan terkesima melihat bagaimana penampilan dari Kak Wanda dan juga Jegek Bulan dalam menyampaikan sebuah dongeng. Pokoknya seru banget. Makasih Kak Wanda dan juga Jegek Bulan.